Indonesia tak pernah lelah berkarya. Halo guys, kita kembali lagi ke Bincang TPT. Sebelumnya mungkin kalian belum pernah ngelihat aku di podcast ini. Kenalin, aku Nadila Lukman, magang di sini. Anak magang. Enggak, aku di sini akan menjadi host untuk podcast bersama dua kakak-kakak yang ada di sini. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Ini ada Kak siapa? Aku Latisa. Aku Anissa. Oke, jadi hari ini kita akan bahas soal seputar tentang pandangan Gen Z soal industri tekstil ke depannya. Nah, teman-teman ini adalah mahasiswa magister terapan rekayasa tekstil dan aparel dari Politeknik STT Bandung. Nah, untuk jelasnya, untuk kita kenal-kenal nih sama teteh-teteh kakak-kakak di sini, boleh perkenalan dulu dari Teh Latisa. Oke, kenalin, nama aku Latisa. Aku sekarang mahasiswa magister teknik rekayasa tekstil dan aparel di Politeknik STT Bandung. Kebetulan aku juga D4-nya di STT juga, jurusan kimia tekstil, angkatan 2021. Jadi kebetulan sekarang udah lulus, cuma belum wisuda. Oke. Dan alhamdulillah juga sambil bekerja juga di salah satu manufaktur tekstil yang ada di Purwakarta. Oke. Kalau teteh yang ini? Oke, baik. Mungkin sama aja ya, background pendidikan tuh sama kayak Teh Latisa dan Teh Sekelas Nadila, ya. sekelas bahkan. Sekelas, Ya, kebetulan ya aku Anissa dari Magister Rekayasa Tekstil juga di kampus yang sama. Background D4-nya juga sama dari kimia tekstil. Oke. Jadi dari S1-nya STT, S2-nya S2-nya ST. STT. Sebelumnya ini dari kalau Teh Latisa tuh aslinya orang mana ya? Dan tinggal orang tuanya tuh ada di mana sekarang? Kalau aku asli Bandung, tapi lahir di Sumatera. Jadi tapi udah lama di Bandung. Oh, jadi orang tua juga ada di Orang tua di Bandung. Bandung juga. Oh, kalau Teh Anissa? Ya kebetulan cuman kuliahnya aja yang ditakdirin di Bandung. Untuk Anak aslinya, rantau ya. merantau. Untuk aslinya itu dari Lampung, Sumatera juga. Oke, aku penasaran sih, kan ini kalau Teh Latisa kan ya orang Bandung ya, jadi mungkin udah tahu STT sebelumnya. Kalau Teh Anissa, kenapa bisa memilih STT? Untuk alasan sendiri ya, 4 tahun yang lalu itu kebetulan aku SMK. Nah, SMK-nya itu SMK SMTI yang dimana di bawah Kementerian Perindustrian juga. Sama kayak kampus kita juga kan di bawah Kemenperin. Jadi emang udah ada sosialisasinya waktu itu. Jadi SMK-nya Kemenperin diarahkan lah lebih baik untuk kuliahnya juga Kemenperin yang terapan gitu. Oke, sangat cinta Kemenperin sekali Sangat ya. cinta Oke, Kemenperin, fun fact ya. teman-teman. Jadi Kementerian Perindustrian itu Republik Indonesia, dia punya beberapa kampus. Kampusnya itu kampus setara D1 dan S2, dan ada juga kampus setara SMK, Sekolah Menengah Kejuruan, dan itu tersebar di beberapa Indonesia, dan kampusnya itu kalau nggak salah ada 12 ya. Iya, kurang lebihnya kurang segitu lebih ya. segitu. SMTI dan SMAK se-Indonesia. Nah, Iya. kebetulan aku juga nih salah satunya dari kampus Kemenperin. Iya. Kalau Teh Anissa SMTI mana? Bandar Lampung. Iya, ya? SMK SMTI Bandar Lampung. Teh Anissa SMK SMTI Bandar Lampung. Kalau aku dari SMK SMTI Makassar. Jadi kita sangat cinta kepada Republik. Udah ditakdirin kayaknya ya. Oh iya, oke. Kalau Teh Latisa kenapa nih pilih STT? Aku sebenarnya kalau kalian kan dari ini tuh dari Kemenperin. Nah, aku tuh bahkan baru tahu pas abis deket-deket mau lulus tuh ada sekolah, maksudnya ada kampus yang di bawah Kemenperin. Nah, itu pun dari teman aku. Kirain Aku tuh, orang Bandung udah tahu loh. enggak, belum tahu justru. Aku tuh dari SMA 6 Bandung kan, yang Pasir Kaliki. Teman aku tuh kebetulan ada yang daftar juga ke sini, tapi dia ngambil jurusannya fashion design. Dia nawarin nih, Sa, kamu mau ikut daftar juga nggak? Kamu kan suka kimia. Aku kan kebetulan emang tertarik lah ke bidang kimia gitu. Terus kan kebetulan di sini ada jurusan kimia tekstil. Nah, akhirnya aku ya udah deh cobain. Taunya keterima, dapet juga di sini. Ini Bawaan temen. Bawaan temen. Itu banyak banget ya kalau di STT kayak gitu ya. Iya. Ini yang daftar ikut juga temennya. Tapi ngomong-ngomong bahas soal kimia nih, Iya. kan kita jurusannya kimia, Kimia. tekstil ya. Iya, betul. Oh ya, fun fact juga kita bertiga sama-sama kimia Kimia tekstil. tekstil. Nah, apakah
Teh Tisa tuh ngerasa kalau kimia yang Teh Tisa suka sama dengan kimia tekstil gitu? Wah, kalau misalnya ini kan beda ya kalau misalnya kimia yang di SMA sama yang di kampus tuh, dan ternyata pas aku masuk sini tuh sebeda itu juga, udah sebeda itu, jadi udah di luar perkiraan aku. Mungkin kalau soal kimia organik atau apa aku masih memperkirakan itu ya, cuman kalau udah masuk ke tiba-tiba udah masuk ke pencelupan, penyempurnaan, terus kayak pre-treatment, wah itu udah wah jauh banget ya ternyata kimianya di sini. Itu sih kayak Tapi shocknya di situ. tapi ngerasa suka nggak dengan, kan sukanya kimia ya waktu SMA. Nah pas kuliah dapetnya kimia tekstil, tetap merasa suka nggak dengan kimia itu? Karena merasa baru ya, jadi kayak oh wow Adaptasi gitu, kayak lagi. Terus abis itu kayak merasa ini tuh applicable juga, jadi kayak ini bagus juga nih, oh oke juga nih gitu, kayak berarti oke juga nih gitu. salah satu mahasiswa yang tidak salah jurusan ya. Biasanya ada beberapa orang-orang yang salah jurusan gitu. Iya, Nah kayaknya sama. kalau Teh Atul, kan tadi kita udah bahas ya, Anissa, kita udah bahas soal SMK-nya SMK Kemenperin gitu kan. Nah kenapa jurusannya apa dulu dan kenapa mengambil kimia tekstil di STT? Sebenarnya jujur waktu SMK aku kimia industri kan. Kita sama gak sih Iya, kimia industri? sama kimia industri juga. Jujur lumayan beda juga antara kimia industri dengan kimia tekstil. Walaupun sebenarnya kimia industri itu lingkupnya adalah yang penting kimia di industrinya gitu katanya mah. Tapi tetap beda karena kimia industri di SMK itu lebih belajar tentang teknik kimia kalau aku jujur. Emang Tentang OTK, operasi teknik, ATK. Ingat ATK, banget. Iya betul. Apa heat exchanger gitu-gitu. Yang sedangkan di tekstil itu ya ada, tapi nggak sedalam itu tentang teknik kimia di kimia tekstil. Jadi sebenarnya lumayan beda juga sih, agak-agak. Tapi kenapa ngambilnya kimia tekstil, atau karena itu sama kimia industri jadi ngambil kimia tekstil juga? Jujur itu. Oh iya, sama berarti kita tuh. Ya, kayak kayaknya sama deh kimia kan depannya kayaknya sama. Mungkin aplikasinya aja yang lebih menjurus ke tekstil gitu. Ternyata beda sih. Iya. Prinsipnya. Oh, aku juga sebenarnya sama sih, karena aku kan dulu kimia industri. Nah, emang kimia industri itu penjurusannya ijazah kita juga tulisannya teknik kimia. Nah, kalau teknik kimia itu buat teman-teman yang S1-nya atau S2-nya tuh belajar teknik kimia mungkin tahu ya, itu lebih banyak fisikanya, ngitung-ngitungnya, kita ngitung berapa yang masuk, berapa yang keluar, yang jadi bottomnya gitu-gitu kan. Nah, sedangkan masuk di, kalau nggak salah ya, aku ingatnya kita belajar kimia tuh cuman di semester 1 doang. Iya, pas kimia SMA dan kan. fisika. Sisanya tuh semuanya lab penjurusan teknik kimia kan. Sedangkan pas masuk STT jurusan kimia tekstil tuh bener-bener beda banget. Jadi kayak aku merasakan apa yang kamu rasakan. Oke. Nah, kalau kita tahu ya, sekolah Kemenperin itu mungkin untuk Tisa yang baru S1-nya atau D4-nya di Kemenperin. Jadi kita juga sebenarnya di SMK dulu juga ada namanya kerja industri, atau kalau setiap kampus sebenarnya beda-beda namanya, cuman sama aja. PKL. Jadi ya PKL tapi lama di industrinya. Jadi ada namanya dual system. Iya, dual System kan ya, sama-sama kita juga. Kita ada setahun, kalau di STT D4-nya namanya kerja industri. Kerja industri itu dikerjakan di semester 6 dan semester 7, yang dimana mahasiswanya 3 bulan di industri dan 3 bulan kembali untuk belajar kan di kampus. Nah, teteh ini, Teh Latisa, KI-nya di mana Teh? Kalau itu kan ada 2 kali tuh, semester 6 sama semester 7. Kebetulan aku tuh beda tempat KI. Yang satu tuh di Padalarang, yang satu di China kebetulan. Dapat exchange. China-nya berarti onsite di China Teh? Iya, onsite di China. Wah. Jadi selama 3 bulan diberangkatin ke sana untuk belajar. Oh, berarti itu di pabrik tekstil China atau di pabrik manufaktur? Di pabrik tekstilnya, di pabrik tekstil China-nya itu kebetulan sih ditempatinnya, karena aku mungkin ngelihat jurusan aku kimia juga, ditempatinnya di bagian QC waktu itu. QC untuk warna, khusus warna, untuk color approvalnya gitu. Itu pun berdasarkan hasil tes warna dulu. Itu kan di tes warna dulu tuh. Ada yang namanya Mansell test tuh. Nah, itu di situ yang membuat aku akhirnya ditempatin di situ, di QC akhirnya. Oke. Jadi guys, ini fun fact lagi ya sebenarnya.
aku dulu kan kita seangkatan ya. Aku juga sama Tetisa sebenarnya sama. Kita juga ke China untuk kerja industri. Nah, kebetulan juga kita departemennya sama. Karena apa? Tes mata. Tes mata kita bagus. Iya, emang banget. random ya. Gara-gara Emang tes random. matanya bagus makanya kita di QC. Enggak random sih sebenarnya, itu juga penilaian ya dari Penilaian, mereka. tesnya. Karena kan emang harus kalau QC apalagi kan kita QC PISE itu Iya. pencocokan warna color matching. Jadi emang mata tuh butuh banget gitu. Mansel gitu. tesnya tuh harus. Kalau Teh Anissa di mana kayaknya Teh? Ya kebetulan ya aku penetralisir mereka kan dari Cina semua, aku full Indo. Iya. Dua-duanya Indo. Masih di full Indo dan di Bandung, kebetulan nggak pindah tempat juga. KI1 KI2-nya ada di pabrik tekstil di Cisirung ada. Di Cisirung. Departemennya sama. Kalau aku lebih departemennya itu dyeing finishing sih. Tapi ya dyeing finishing itu lingkupnya ada PPIC-nya, color matching-nya, QC-nya gitu-gitu. Oh, berarti muter-muter di tiap ya, muter-muter di situ. Oh. Ya selama 6 bulan itu pasti datengin tiap bagiannya itu. Jadi nggak yang kayak aku sama Tisa waktu di Iya. China itu kayak kita di QC bener-bener belajar Udah, QC jadi QC gitu. aja Enggak gitu. ya. Nggak benar-benar dikelilingin lah. Pertama PPIC, kedua belajar color matching, ketiga terus tuh langsung ke evaluasi sampai ke QC-nya, terus diterjunin juga ke produksi bareng operator-operator gitu. Oke, kalau menurut Teh Nisa nih ya, benefit dari KI 1 tahun untuk D4 itu gimana sih? Ya sebenarnya banyak sih benefitnya ya, banyak benefitnya. Kalau aku benefitnya termasuk gaji. Ya, nambah uang jajan Nambah anak uang kos ya. jajan, iya, karena kebetulan paid kan, dibayar oleh perusahaan, dan juga banyak ilmunya yang banyak nggak didapat. Sebenarnya kampus kita itu labnya udah based on industri banget, tapi masih banyak juga perbedaannya. Banyak yang diterapin di industri itu menurut mereka terlalu banyak, langkah ini nggak harus diikutin, toh hasilnya masih sama aja. Sedangkan kalau kita di kampus kan teori banget acuannya, sedangkan di industri maunya cost-nya rendah, itunya ini kan, yang penting hasilnya sama aja. Lebih kemarin tuh ya banyak juga lah, banyak kita belajar dari yang operatornya, kita belajar dari yang marketingnya, dari belajar dari yang colorisnya gitu. Berarti sebenarnya kalau KI di Indo tuh lebih kompleks, Tis. Kita nggak, kalau Tisa merasakan ya, kalau aku sendiri nggak ngerasain gitu. Ternyata KI di Indo tuh, kerja industri di Indo tuh lebih kompleks dibandingkan ya kalau kita ke China. Kalau Tisa, menurut Tisa perbedaan Iya kan, kampus dia ngerasain langsung. nggak nih di kampus di KI sama di industri gitu. Oh, di industri. Di industri. Kalau itu hampir sama sih kayak Anissa. Kalau aku sih lebih dapat pelajarannya ya. Karena kita bener-bener pure. Kalau kalian kan udah sempet nih SMK kan berarti sempet magang nih buat PKL, berarti udah sempet lah ngerasain nyicipin dunia kerja tuh gimana gitu kan. Nah kalau aku tuh emang pas KI satunya untung banget, KI satunya aku di Indonesia, jadi kayak aku perbedaannya tuh apa ya Indonesia sama China tuh? Itu budaya kerjanya sih beda banget di situ. Jadi untungnya KI satu aku masih di Indonesia, jadi masih budaya Indonesia lah. Adaptasinya nggak terlalu duar banget gitu, nggak kaget banget gitu. Dan emang mungkin aku cuman kaget dengan kerja tuh gini loh ternyata. Terus kayak itu sih benefitnya, kayak ini bagus karena kita udah dari sebelum lulus udah biasa tuh sama dunia kerja. Jadi udah terbiasa ya. Jadi kayak pas sekarang aku kerja pun udah pas KI juga kayak gini kok, pas KI juga kayak gini, udah biasa gitu cara ngehadapin orangnya, cara berbicara sama orang, terus cara berbicara beda kan, cara berbicara misalnya sama operator, sama supervisor, sama kepala bagian, terus kayak cara bertanya juga itu tuh ini loh, belajar loh kita di sana tuh, karena kita nggak bisa menyamakan bahasa kita ketika nanya ke kepala bagian dengan nanya ke operator gitu kan. Padahal maksud pertanyaannya tuh sama gitu. Tapi kalau untuk itu ya, aku mungkin dari segi, karena aku magang di China, dari segi attitude ya, itu China tuh tidak terlalu kelihatan ya. Gitu. Kalau misalnya di Indonesia emang karena kan kita diajar dari budaya, agama kan kita diajarkan. Nah, sedangkan di China tuh kok perbedaannya aku ngerasa itu gitu, tidak terlalu
apa ya, terlihat signifikan kalau misalnya oh ini ada perbedaan gap gap apa ya, gap jabatan apa gap umur gitu ya, maksudnya kayak gitu. Tapi kalau di Indonesia kayak gitu, tapi Tisa ngerasa nggak perbedaan China sama Indo tuh kayak gimana? Industri ya, dalam industri ya. Kalau misalnya ini tuh industrial dalam, maksudnya dalam KI, tekniknya atau misalnya generalnya, jadi general aja gitu di KI di China sama KI di Indo. Oh, kalau misalnya di China sendiri, kalau misalnya dijadiin comparison gitu ya, perbandingan, sebenarnya kayak tadi yang Nadila bilang, kalau misalnya di Indonesia kan emang kelihatan tuh, maksudnya cara gapnya kayak gimana. Cuman bener tuh kalau di China tuh sebenarnya nggak akan terlalu kelihatan soal itu tuh. Cuman mungkin shocknya tuh emang budaya kerja orang sana tuh kan sangat tekun sekali gitu ya. Kalau orang lokalnya jam berapa sampai jam berapa Tis? 12 jam kerja, bayangkan. Istirahatnya berapa menit? Cuman 30 menit. Jadi kan kayak saya yang pertama kali datang ke situ, kenapa orang-orang bisa kuat bekerja di sini gitu? Apa motivasi mereka bekerja di sini bisa kuat 12 jam? Terus ternyata mereka juga gesit. Orang itu bener, yang aku pelajarin di sana tuh bener-bener gesit sih orangnya tuh. Yang kayak itu perlu sih kayaknya diadaptasi di Indonesia, gimana orang tuh bisa gesit. Soalnya kan orang Indonesia kan slow living gitu ya, santai. Ini juga mau slow living nih, Genji. Slow living banget. Udah nyampe China, aku aja dari segi jalan aja aku ketinggalan. Jalan kaki udah ketinggalan. Bener. Itu sih perbedaannya. Iya sih, jadi budaya kerja. Jadi kalau menurut kita ya, ini yang awam, pertama boleh di disclaimer ini kita dengan keterbatasan bahasa, ya, keterbatasan pengetahuan soal tempat yang kita tinggali waktu di situ, kita menyimpulkan hal ini gitu. Jadi mulai dari kita kurang tahu ya background orang di sana kayak gimana, tapi kita ngerasa mereka tuh emang kerjanya cepet. Dan kadang waktu aku kerja di industri Indonesia, aku ngerasa kalau misalnya ini tuh sebenarnya orang China, waktu aku magang di China itu bukan lebih bagus sih, mungkin lebih produktif dibandingkan aku kerja di sini gitu kan, di perusahaan Indonesia ini. Dan aku ngerasa sebenarnya ya banyak orang pro dan kontra itu oke, itu gak apa-apa, itu pendapat ya. Cuma menurut aku mungkin beberapa hal yang baik yang bisa kita adaptasi itu perlu diadaptasi gitu, mulai dari hal yang kecil kayak cara jalan aja. Kita di China tuh diperhatiin, iya guys. Waktu aku pertama kali mendarat di China itu, aku dikasih tahu jalannya di kanan, tapi speed jalan tuh harus cepat. Iya, kita udah sering dimarahin kan, dari situ kayak ayo cepet jalan, karena kalaupun nggak ngomong, orang-orang yang nggak ngomong cepet jalan, kita emang ketinggalan kalau jalan bareng. Karena emang saking cepetnya jalan aja. Makan, mereka tuh makannya banyak banget ya. Maksudnya mungkin karena tapi mereka cepet makannya. Istirahatnya 30 menit, 15 menit makan, 15 menit istirahat. Jadi menurut aku lebih produktif gitu waktu-waktu mereka tuh. Mesin jalan terus, produksi ada terus gitu. Jadi kayak mereka tuh bener-bener produktif lah gitu, efisien menurut aku ya. Cuman balik lagi gimana kita tidak bisa menyamaratakan suatu hal ya. Jadi kayak kita ambil baiknya dan yang buruk-buruknya kita buang aja gitu. Nah, kan tadi di awal kita udah ngomong ya, kalau misalnya sekarang Teh Anissa sama Teh Latisa tuh lagi kuliah S2 nih. S2-nya di mana Teh? Iya, sama, S2-nya di Politeknik STTT Bandung, Magister Terapan Rekayasa Tekstil dan Aparel. Sama tes sama juga. Nah, kenapa nih kalian tuh lulusnya kapan? Maksudnya D4 lulusnya diketok lulus, yudisiumnya itu kapan sebenarnya? Bulan berapa? Yudisium Agustus ya. 2025 ini. Iya, Agustus 2025. 2025 Agustus 2025. Dan kalian masuk S2 kapan? September 2025. Kenapa kalian memilih untuk kuliah secepat ini, Teh Anissa? Kenapa ya? Karena bingung mau ngapain. Sebenarnya karena didorong oleh orang tua juga, kayak ngelihat sebenarnya nggak ada yang salah dengan kerja di industri, tapi ngelihat peluang kerja di industri itu
kayaknya ada deh yang bisa lebih baik dari itu gitu. Jadi ngelihat peluang ada yang lebih baik, kenapa nggak kita lakuin yang lebih baik itu kan, selagi didukung oleh orang tua juga gitu. Jadi ya udah kita support untuk S2 langsung. Oke, kita Orang jalanin. tua berarti yang Orang support tua. full ya ini Betul, S2-nya. betul. Mumpung otak juga masih Cair jalan ya, terus masih kan. baru ya, Masih baru banget ya, fresh. masih fresh banget. Masih fresh. Jadi daripada ada jeda, keenakan nyari uang, Iya. jadi ini ya udah kita terusin aja dulu. Oke, tapi Teh ada yang ngomong kan, maksudnya ada beberapa juga pendapat gitu yang ngomong kayak jangan langsung S2, jadi kasih gap dulu, kerja dulu, jadi tahu industri baru masuk S2 gitu. Menurut Tenisa gimana? Iya benar, aku juga kemarin mempertimbangkan hal kayak gitu ya, karena takutnya istilahnya kan kita nanti lulus kemungkinan masih umur 24 insya Iya, Allah ya, amin, insya Allah. amin. Itu takutnya di umur 24 itu overqualified. Nah, benar, Gitu kan, benar. itu juga yang dikhawatirin Gen Z kayak kita Iya, sekarang. benar. Kita bertiga Sebenarnya ketakutan kayak gitu masih ada, nyampe detik ini juga masih ada. Udah kuliah juga ya? Iya, takut, tapi kalau kita nggak nyobanya, nggak tahu apa yang terjadi di depan kan. Iya, benar sih, benar. Jadi ya selama bisa disingkirkan dulu pikiran-pikiran itu, Iya. kita jalanin dulu yang ada di depan. Kalau Iya, prinsip benar. aku kayak gitu sih. Iya, benar. Tapi bukan berarti kita buta akan apa yang kita lakuin Iya, nanti ya. iya, tapi Tapi tetap setidaknya ada rencana ke depannya. ada planning, Ada planning mah. di barengan gitu Iya, jalannya tetap. ya. Kalau Teh Latisah kenapa pilih langsung S2? Kalau aku sendiri sih sama sih sebenarnya, dari dorongan orang tua juga Kalau dia sebenarnya. sayang bujuk ini jujur aja. Aku bujuknya mati-matian Iya, awalnya. dibujuk juga sama dia. Ini Sumpah. akhirnya kayak diseret temen juga, kayak pas Betul, S1 tuh betul. diseret temen. Sekarang diseret temen juga nih masuk ke S2 Jadi kayak nih. so terus nih Mbak Tisa nih. Iya nih, aku Tisanya nggak pernah satu- punya tujuan nih. Dia selalu butuh dorongan lebih gitu dari orang-orang. Iya, nah aku kayak gitu tuh, harus didorong lebih. Terus kayak mungkin orang tua juga melihat aku anaknya oversharing ya. Ah, iya. Gen Z kan oversharing Ah, banget iya, tuh. tidak apa-apa. Jadi kayak punya ilmu sedikit, kayak gatel banget pengen diomongin nih, pengen ngasih tahu ke orang-orang Iya, gitu. Nah, kayaknya apa ya? Mungkin Teteh cocok juga nih jadi dosen. Terus kayak sebenarnya sekarang kan aku udah merasakan juga nih sambil bekerja. Iya, mungkin jadi kalau misalnya bekerja Kok tuh mukanya tertekan ya, jadi berubah ya, coba dilihat di kamera. berubah nih. Kayak bekerja tuh bahagianya tanggal 1 doang sih. Oh, bukan tanggal 25 ya? Oh, iya, tanggal oke. 1 doang. Nah, Oke. bahagia cuma tanggal 1 doang, sisanya ya udahlah Lanjutin gitu, hidup doang. lanjutin hidup doang gitu. Terus kayak jujur yang pas S2 ini jujur ya, itu kayak ngebalikin sparks kehidupan aku gitu. Jadi kayak aku nggak kebayang sih. Jadi awalnya tuh aku kayak ngerasa kan kayak aduh capek deh kayaknya nih S2 sambil kuliah gitu. Apa S2 sambil kuliah, S2 sambil kerja gitu. Cuma pas aku pikirin lagi, awalnya kan kayak mau fokus kerja aja gitu. Cuma aku pikirin ya pas lagi diem gitu. Iya. Kalau aku kerja terus kayak nggak ada sparksnya gitu. Iya, Bener-bener kayak soalnya ngerasain kan, Nadila Ngerasain juga kan? sempat kerja kan. Jadi kayak hidup tuh repetisi aja. Iya, Jadi kalau bener-bener, kerja bener. tuh hidup repetisi aja. Kau bangun, makan, sarapan, mandi, berangkat, kerja. pulang, mandi, makan, tidur, udah gitu kan, kayak hilang sparksnya gitu. Cuman kalau misalnya ke kampus terus kayak itu tuh Selalu ketemu ada sama orang, insight baru. Iya, terus kayak benar. iya juga gitu kan, kayak Iya, benar, selalu ada yang kayak oh iya juga. Sedangkan kalau di tempat kerja kan apa sih gitu. Sama aja ini mah kayak kemarin. Kita kerjain itu aja gitu kan ya. Tapi ini kan sekarang kalian kita sekelasnya tuh 19 orang ya. Yang Iya, dimana betul. dari tahun-tahun sebelumnya sebenarnya pernah sih katanya lebih dari banyak. 26 orang lah, tapi itu udah beberapa tahun yang lalu. Kalau beberapa tahun kebelakangan ini, mungkin 3 atau 4 tahun belakangan ini tuh ini terbanyak gitu, dan emang benar gitu kita heboh di kelas. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian merasa beruntung atau gimana, Teh Anissa? Sebenarnya beruntung lah, pasti keberuntungan itu kayak ini siapa ini yang sponsor Banyak sponsor iya, ya. kita di sponsor Sekarang ya. kita banyak Iya, sponsor nih. sponsor. Terus tuh kenal dengan contohnya Pak Amril juga yang memfasilitasi podcast ini. Jadi kan background orang-orang 19 orang itu banyak banget gitu, kayak kita Gen Z yang belum tahu apa-apa Iya, ini. bocah-bocah polos gitu kan. Kan dipertemukan dengan bapak-bapak seperti Pak Amril, ada juga Bu Rika, Bu Rati yang udah melanglang buana kemana, Industri tekstil iya udah. industri tekstil, ada yang Pak Eko dari Adidas dan lain-lainnya ya, yang pastinya
itu tadi insight baru, masukan baru, saran baru kayak gini di industri gitu. Tapi kalian ngerasa itu suatu keberuntungan nggak, kayak misalnya untung aku masuk S2 semester ini, kalau semester depan itu pasti nggak belum tentu gitu. Ngerasa kayak gitu nggak? Iya betul. Ngerasa juga kayak gitu. Kira-kira aku aja yang ngerasa. Iya, aku ngerasa juga Iya sih, sama. sama kayak yang diomongin Tisa sebelumnya, karena aku juga sempat kerja ya 9 bulan, walaupun sekarang udah officially jadi pengangguran. mahasiswa. Aku juga ngerasa kayak gitu. Itu kan bahkan aku kan alhamdulillah lulusnya agak lebih awal daripada seangkatan sebelumnya, jadi emang kerjanya juga lebih awal gitu. Jadi aku ngerasa, dan waktu aku kerja tuh udah Januari dan kita S2-nya kan di September ya. Jadi itu benar-benar dari Januari ke Agustus tuh aku benar-benar kayak nyari apa ya, ini aku tujuan aku padahal tuh udah kerja ya. Iya, padahal udah kerja. Emang bener juga kita part senengnya tuh cuma tanggal 25 doang. Iya bener, karena beneran gimana ya, mungkin karena udah terbiasa di kampus. Jadi menurut aku tuh kerja sama kuliah tuh beda banget. Karena kalau misalnya aku pernah dengar kayak gini, dan aku setuju ya sama orang yang ngomong kayak gini. Kalau di kuliah, kalau kita mau achieve sesuatu atau kita mau menggapai sesuatu, kita tinggal naikin effort kita. Kita akan mendapatkan hasil yang lebih tinggi. Sedangkan di kerja kita naikin effort itu belum tentu kita dapat hasil yang tinggi gitu. Bener-bener aku waktu itu 2 minggu setelah aku kerja, aku nangis, beneran nelpon ayah, aku mau pulang, aku nggak kuat di sini. Beneran itu beneran terjadi, ini nggak drama, beneran terjadi. Dan ayah aku kayak, ya udah mau gimana lagi, ayah aku jauh, ya udah coba tanya berapa kompensasinya, karena kan aku kontrak kayak orang pertama takut kompensasi, tapi setelah dicoba, oh masih bisa lah bertahan, karena ini aku mau S2 gitu. Ya udah daripada aku diam dulu, mending aku selesai dulu ini baru aku S2. Tapi benar sih, industri dan kuliah itu emang beda banget. Tapi semoga kalian juga bisa menjadi pilar-pilar untuk perbaikan, entah itu di bagian industri tekstil atau entah itu di bagian pendidikan tekstil. Yang jelas semoga kita semua bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat gitu. Amin. Nah, aku tuh mau nanya, menurut kalian nih, kondisi industri tekstil kita saat ini ya, kita tahu atau kita mungkin teman-teman udah pernah baca beberapa kabar-kabar duka dari industri tekstil, mulai dari penutupan, mulai dari teman-teman kita yang fresh graduate ini lebih lama terserapnya dibandingkan angkatan lalu dan angkatan lalunya. Bisa kalian rasakan ya. Nah, menurut Hanisa nih, bagaimana kondisi industri tekstil saat ini dan bagaimana pandangan Teh Hanisa tentang kabar-kabar negatif yang datang dari industri tekstil? Iya, sebenarnya banyak ya. Kemarin itu kekhawatiran terbesar adalah ngelihat PT Sritek ya. PT Sritek yang di Solo, yang istilahnya 10 tahun yang lalu itu besar banget, rajanya tekstil banget. Tiba-tiba di 2025 ini pilot gitu kan. Jadi ketakutan, apa benar udah sejatuh itu, separah ini di era pemerintahan sekarang gitu kan. Jadi tapi ternyata ketika kita ngobrol-ngobrol sama beberapa orang yang emang udah expert di tekstil itu gitu, enggak, tetap aja, tenang aja, tetap ketika kita udah nyemplung di situ pasti ada aja, ada yang tutup pasti ada yang buka, nggak mungkin. Benar. Ibaratnya kayak apa sih nyanyian yang mati satu tumbuh seribu, itu sama aja, berlaku di semuanya. Kurang lebih seperti itulah tekstil juga. Kalau Tisa sama sih, kalau misalnya, jadi kita tuh kalau misalnya yang di highlight, diberitakan gitu ya, mungkin tentang penutupannya gitu. Tapi kita di belakang penutupan itu tuh harus dilihat berapa banyak yang buka baru dan di mana lokasinya gitu. Nah, yang kita di highlight tuh kayak pabrik-pabrik mungkin yang emang udah ada nama gitu ya. Nah, terus yang dibuka baru tuh nggak kurang highlight gitu. Padahal kan banyak, mungkin jadi kayak tadi tumbang, tapi nanti tuh dia tuh jadi kayak istilahnya cuman kayak ganti gitu, ganti owner, ganti tempat gitu, tapi sebenarnya terbuka baru, dan itu kadang lebih banyak malah, jadi kayak skalanya bahkan lebih besar daripada yang tutup itu. Jadi kayak itu sih, maksudnya
mungkin yang diberitakan ada yang benarnya, maksudnya benar yang emang penutupan Emang itu emang penutupan, benar gitu. benar. Cuman kalau dibilang kayak lesu banget sih enggak. Soalnya kalaupun sekarang aku di pabrik juga kan. Kalau emang order nurun tuh ada pasti. Dan itu pun kalau kata ownernya ya, itu emang ada masanya. Jadi nggak bener-bener setahun tuh ya udah turun terus enggak. Jadi kayak ada peak season. peak season. Jadi kayak kalau kata ownernya, ini emang bulan ini emang biasanya di bulan ini tuh pasti turun. Iya, gitu kan. nanti mendekati lebaran atau mendekati Iya, apa? nah, kata dia, Pemilu kan pasti iya, ada itu. benar, kayak gitu. benar. Iya sih, benar. Berarti kalian juga merasa bahwa sebagai ini, aku bertanya sebagai kalian yang benar-benar hidup di tekstil gitu, maksudnya hidup di lingkungan tekstil, benar ngerasain, dan sebagai Gen Z yang merasakan, ini harus digarisbawahi ya teman-teman, karena akan ada perbedaan-perbedaan pendapat gitu. Nah, menurut ini mungkin pertanyaan terakhir ya buat teman-teman sebelum kita masuk ke pertanyaan penutup. Nah, menurut teman-teman nih sebagai Gen Z fresh graduate yang sekarang lagi sebagai calon-calon apa ya, pekerja penggerak di industri, entah itu di industri ataupun di pendidikan, di bidang pendidikan tekstil. Nah, kalian merasa sebagai Gen Z apakah sangat menjadi pengaruh untuk berkembangnya atau majunya industri tekstil baik di bidang industri ataupun di pendidikannya? Peran Gen Z. Iya, Gen Z berarti. peran Gen Z-nya. Iya kan, mau nggak mau dong Gen Z harus ada di lingkup industri atau di akademiknya, pendidikannya gitu. Karena ya lama-lama kan Gen Boomers, Gen X akan tergantikan oleh kita dengan pensiun. Pensiun dengan bertambahnya tahun ini. Jadi emang harus udah mulai bekerja dengan pikiran-pikiran zaman sekarang, baik itu di industri ataupun mungkin ada beberapa industri yang mempertahankan pokoknya harus ini gitu, harus dengan yang udah yang zaman dahulu gitu misalnya. Nggak akan bisa, mungkin bisa, cuma tidak akan bertahan lama. Iya, nggak akan bekerja di tahun-tahun 2030 2035 gitu. Jadi peran-peran inovatif, kreatif dari Gen Z itu butuh banget di pendidikan, di industri. Bener. Gen Z tuh otaknya ada-ada aja gitu. Misalnya, kalau misalnya ini ya, kan aku kebetulan atasan aku sendiri tuh gapnya nggak terlalu jauh banget sih, dia umur 35-an. Nah, walaupun udah bukan Gen Z. Iya, udah bukan Gen Z, masih tapi Gen lah. X ya. Iya, tapi dia mengerti gitu dan dia bersyukur merekrut Gen Z kata dia, karena yang celetukan bahkan kayak omongan asbun, aku kalau kita orang tuh asbun ya gitu, asbun aku tuh kayak menurut dia iya juga ya, bagus juga ya gitu. Jadi kayak iya masuk akal juga sih, kenapa kita nggak ubah kayak gini gitu loh. Jadi kayak adalah peran Gen Z yang isi otaknya yang ada-ada aja itu di industri tekstil tuh. Kadang banyak, apalagi cocok tuh buat Gen Z yang otaknya sangat-sangat dar-der gitu ya, masuk ke R&D-nya atau tuh sangat memberikan inovasi sih menurut aku. Sih, benar-benar. Sebenarnya aku juga sempat kemarin banget di perusahaan ya. Emang ngerasa sih kalau misalnya suatu perusahaan itu tidak ada Gen Z-nya, tidak ada penerusnya, itu pasti aku pastikan itu ke depannya tidak akan baik-baik saja. Karena mau nggak mau kita tidak bilang yang lebih tua tidak berpengaruh, enggak, kita justru suka kita belajarnya dari mereka. Kan yang tua, cuman perbedaan generasi emang bakal terasa, sangat terasa, dan pola pikir, cara bekerja itu akan sangat berubah. Jadi untuk bukan orang tua ya, untuk senior kedepannya mungkin kita bisa duduk bareng-bareng untuk berdiskusi, berbincang, karena Gen Z itu bukan cuman keras kepala doang, bukan asbunnya doang, enggak. Coba kita duduk berbincang, ngedengerin, karena dia tuh pasti punya ada aja tuh pikirannya gitu. Jadi mungkin kedepannya kita bisa duduk sama senior ngomong dan diberikan fasilitas terbuka seperti kayak gini nih, kita podcast, jadi kayak ngeluarin apa yang ada di kepala kita gitu kan. Dan sekali lagi nih, dari pandangan kita sebagai junior mungkin senior bisa komen di bawah pandangan kalian ataupun masukan untuk kita ada yang salah dari pembicaraan sebelumnya, atau mungkin pemikiran kita yang belum bisa terbuka gitu, karena kan kita belum terlalu jauh ya mainnya, jadi kayak belum
apa ya, belum terlalu terbuka gitu. Oh ini ternyata ada gitu. Jadi ini. kita masih membutuhkan komentar-komentar dari senior-senior di industri tekstil ataupun di pendidikan tekstil. Boleh di komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mantap banget Oke, marketingnya. penutup nih Teh Anissa sama Teh Latisa. Pesan dan saran ataupun komentar buat industri tekstil ke depannya, untuk pembangunan industri tekstil ke depannya ataupun pendidikan tekstil ke depannya, untuk jadi closing dan nanti dilanjut sama Teh Anissa. Oke. Kalau dari aku, industri tekstil tuh besar ya. Maksudnya udah dalam skala nasional dan internasional gitu. Saran dari aku sih, ini untuk keberlanjutan ke depannya gitu ya. Mungkin bisa lebih didukung lagi sama pemerintah gitu untuk keberlangsungan industri tekstil ini, dari mulai policy-nya, kebijakan-kebijakan mereka itu tuh sangat berpengaruh banget tuh ke industri-industri tekstil, dari mulai kebijakan impor, kebijakan ekspor gitu. Itu kita sebagai sebagai fresh graduate tuh belum terlalu mainnya, belum terlalu jauh sampai ke sana gitu. Cuman mungkin kita cuman ngasih saran sebagai as reminder gitu ya. Itu tolong diperhatikan gitu, karena industri tekstil tuh gede gitu, dan juga ini tuh salah satu penyedia lapangan kerja terbanyak tuh industri tekstil gitu, yang dimana industri manufaktur. Iya, industri manufaktur. Bahkan kita tuh bisa menyerap yang orang-orang latar belakang pendidikannya tuh non tekstil atau di bawah, dan juga atau juga di bawah itu gitu. Sementara kan kalau misalnya industri lain kan emang misalnya ya mereka butuh yang capable, misalnya udah spesifikasi kebutuhannya udah harus S1, S2 minimal. Sedangkan industri tekstil tuh banyak loh, dia masih bisa menyerap lulusan SMA, SMP, SD bahkan. Jadi kayak ini perlu diperhatikan karena ini apa ya, keberlangsungan rakyat banyak lah gitu. Bisa jadi masa depan banget. Iya, bisa jadi masa depan banget gitu sih. Kalau Teh Anissa? Ya kalau dari aku ya mungkin sama, mungkin untuk pemerintah ya, betul untuk pemerintah mungkin boleh didukung lagi industri tekstil ini, terus tuh juga agar pelaku-pelaku industri, perusahaan-perusahaan itu tergerak untuk mematenkan standar-standar mereka, kayak yang lagi marak sekarang tuh standar halal ya, standar halal. Karena sebenarnya waktu itu pernah booming juga di TikTok bahwa masyarakat awam itu mempertanyakan, emang perlu tekstil itu halal? Nah, aku sebagai penikmat TikTok ya terus nonton, tapi ternyata emang ada loh SNI halal, bukan SNI ya, maksudnya ya standar halal bagi pelaku industri yang emang kita pelajari selama ini. Nah, mungkin banyak industri tekstil yang belum terbuka akan hal itu, atau UMKM yang belum terbuka akan itu karena keterbatasan biaya yang ngepres. Jadi perannya pemerintah di situ kan untuk kebijakan-kebijakan lah, menyediakan kebijakan yang menunjangi gitu ya, menjembatani pengetahuan itu. Dan juga untuk kalau akademiknya mungkin perusahaan-perusahaan jangan takut untuk memberi beasiswa. Benar. Para tenaga kerjanya yang berpotensi gitu ya, untuk karena pendidikan juga penting ya. Pendidikan juga penting. Karena teori dan pendidikan itu harus jalan bersama, ya berbarengan. Oke, teman-teman, mungkin kita tidak terasa ini berapa lama ya. Itu kayaknya 35 menit, 45 menit. Mungkin kita udah masuk di akhir penghujung acara podcast kita ini, Bincang TPT, Tekstil Produk Tekstil. Terima kasih banyak Teh Latisa dan Teh Anissa mau diundang untuk bicara di sini mewakili Gen Z, mengeluarkan unek-uneknya sebagai fresh graduate yang dimana lagi kuliah dan bentar lagi insya Allah 2 tahun lagi. 3 semester lagi. 3 semester lagi lulus dari S2. Semoga bisa berperan, bisa membawa manfaat. Tidak apa-apa di pendidikan tekstil, di industri tekstil, itu tidak ada masalah. Yang penting memberikan manfaat bagi sekitar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.